Jarum ya. Besi ya besi. Ilang ngono dosa kang bos kelakon. Allahu Akbar. Saya pernah menjadi tugas komandan kompi pasukan dan mengalami situasi di tengah tugas-tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI. Biasanya berhadapan dengan senjata, dengan bom, segala macam. Dan di situ pertama kali saya kemudian mempunyai keyakinan yang jauh lebih kuat bahwa takdir Allah itu betul-betul seperti anyaman besi yang kokoh, kuat, dan tidak mungkin bergoyang. Saya berapa kali mendapatkan situasi di mana saya mestinya kena tembak. Enggak. Saya tidak pernah belajar atau kemudian dibekali dengan ilmu kebal, karena bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena dengan kita belajar ilmu kebal, pertanyaannya ilmu kebal itu dari mana gitu ya? Itu secara logikanya nggak logis ya. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW dan banyak tokoh-tokoh masa dulu nggak ada yang pakai ilmu kebal. Jadi kalaupun ada yang nawari ilmu kebal, sebaiknya nggak usah dipercaya, karena nggak ada guna. Justru kalau kita merasa kebal, malah membuat kita justru malah lalai, lupa diri, sombong, sosokan, malah nggak bagus. Jadi nggak penting lah soal ilmu kebal. Yang penting kita mesti sadar bahwa segala sesuatu Allah yang punya kuasa dan punya kehendak. Jadi nggak usah takut, tapi jangan terus merasa bahwa kalau nggak punya ilmu kebal kita akan lemah. Nah, itu malah salah. Jadi nggak perlu. Saya di beberapa kesempatan atau pengalaman saya pernah bertugas yang berhadapan dengan orang atau musuh, penjahat, ataupun ketika di kondisi situasi konflik itu terkait dengan orang yang bersenjata. Dan saya nggak pernah kemudian terpikir untuk perlu ilmu kebal, karena saya kemudian merasa yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kuat dan jelas. Jadi nggak perlu pakai ilmu-ilmu kebal atau ilmu-ilmu apapun. Paling bagus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung kepada orang, apalagi orang yang mungkin atau peluang bisa tipu-tipu. Nah, jangan ambil resiko seperti itu, rugi. Ya. Begini, ketika kita tahu bahwa perbuatan jahat itu berdampak kepada orang lain, merugikan orang lain, maka kita mesti berempati kepada orang itu, kepada korban. Ketika kita berempati kepada kepentingan korban, maka kita akan berani untuk menegakkan hukum atau melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan. Begitu juga, kita juga berharap ketika kejahatan itu bisa diberantas, bisa dihentikan, maka kita juga berharap para pelaku kejahatan itu berhenti berbuat jahat. Nah, dengan begitu kita nggak perlu takut dan mesti harus sungguh-sungguh untuk bisa berbuat dalam rangka untuk menghentikan perbuatan jahat dengan dua perspektif. Yang pertama adalah agar pelaku kejahatan itu tidak lagi berbuat jahat, karena kalau udah ketangkap masih berbuat lagi ya kebangetan gitu kan. Yang kedua, kita berempati kepada korban, karena kalau kemudian para pelaku kejahatan itu ditangkapi, maka setidak-tidaknya besok tidak lagi terjadi lagi kepada orang lain maupun kepada korban yang sudah terjadi. Setidak-tidaknya kerugian-kerugian yang ditimbul bisa dieliminir atau direhabilitasi. Kalau saya terkait dengan ilmu kebal, percaya pun nggak ada guna. Untuk apa? Dan kita tidak penting juga untuk pakai ilmu-ilmu kebal, karena pada dasarnya ketika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hanya yang Allah kehendaki, maka kita nggak perlu ilmu-ilmu kebal segala macam. Jadi jangan buang waktu untuk berbuat sesuatu yang sia-sia.
Kita bisa gunakan waktu kita untuk belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, untuk berbuat kebaikan dan melakukan amal-amal lain yang tentunya jauh lebih bermanfaat daripada melakukan sesuatu yang kontroversi, yang sesuatu yang nggak jelas atau rentan dibohongi.